Operasi keempat kalinya di tempat yang sama. Bayangin aja kulit dan daging aku dibelah keempat kalinya. Assalamualaikum semuanya. Ini pada tanggal 29 September sore hari sekitar jam 4:30. Di sini aku diantar anakku yang kedua. Dia malu-malu kalau di syuting. Tapi namanya emaknya juga ngonten, jadinya mau nggak mau harus ke syuting. Awal mula aku kenapa kok bisa operasi keempat kalinya? Di sini aku cerita awal mula aku kena benjolan di punggung aku. Untuk benjolan yang pertama aku kira jerawat, aku pites, ternyata memang ngeluarin seperti jerawat. Nggak taunya semakin besar, karena kalau aku bawa ke rumah sakit otomatis aku kan dibius total. Aku takut operasi, jadinya aku bawa ke tetanggaku seorang perawat, dan disitu cuma dibius lokal. Aku lega ya, dan ngeluarin cairan berupa nanah dan darah, dan akhirnya aku lega banget. Aku kira nggak mungkin muncul lagi ya, namun apa boleh buat, setelah 3 tahun berlalu muncul lagi benjolan, dan aku bawa lagi ke tetanggaku yang ke perawat tadi ya, dan ternyata perawatnya ngomong kalau ada BPJS mendingan dibawa ke rumah sakit, dan aku takut banget teman-teman, dan akhirnya aku suruh belah lagi dan dibius lokal lagi dan ngeluarin cairan. Dan setelah dibelah kedua kalinya selang 2 tahun akhirnya muncul lagi, dan aku tidak ke tetanggaku lagi, aku ke puskesmas, dan lagi-lagi aku tidak minta rujukan ke beli bedah, aku maunya ditangani di UGD puskesmas. Setelah ditangani di UGD di puskesmas kan dibelah, dijahit juga, dan aku lega mungkin nggak muncul lagi, dan ternyata selang beberapa bulan, tidak sampai 1 tahun muncul lagi. Dan akhirnya pada tanggal 21 September tahun 2025 ya, aku minta rujukan ke beli bedah, dan aku dirujuk ke rumah sakit terdekat rumah aku. Di situ rumah sakitnya itu suasananya nyaman, tidak mengerikan, yaitu Rumah Sakit Pusura. Dan akhirnya dokter memutuskan pada tanggal 30 aku harus dioperasi, karena itu beberapa kali muncul takutnya kalau ganas. Dan aku juga tanya sama dokter, ini nanti dibius lokal atau total dok? Aku kira kan dibius lokal ya, mungkin suntikannya lebih banyak. Ternyata dokter bilang dibius tidur. Aku karuan aja kagetnya, dan tensi aku langsung naik. Seumur-umur aku belum pernah namanya punya riwayat darah tinggi, tapi saking takutnya atau saking kagetnya, karena aku seumur-umur belum pernah yang namanya merasakan diinfus, dan baru pertama kali juga yang namanya merasakan di bius total atau operasi bius total ya. Dan mudah-mudahan ini pertama dan yang terakhir. Dan di sini aku mau masuk ruang operasi. Di sini jantungku dak-dikduk, dan ada drama sebelum aku dimasukkan biusnya. Itu aku kebangun 3 kali. Untuk yang pertama itu aku kebangun karena dadaku ampek, akhirnya bagian kepala ditinggikan, dan akhirnya aku tidur lagi dan kebangun lagi. Aku bilang ampek dadaku, padahal ini berdebar-debar banget, dan akhirnya aku dikasih oksigen. Dan untuk ketiga kalinya aku kebangun lagi, aku ngeluarin singgul kayak asam lambung, dan yang terakhir aku disuntik namanya obat lambung. Dan untuk yang terakhir kalinya aku suntikan bius, dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Dan untuk videoku dari awal keluar dari Gang Senggol menuju ke Rumah Sakit Pusura, dan untuk tanda tangan persetujuan operasi dilakukan sama anakku yang nomor 2. Dan akhirnya alhamdulillah berkat doa teman-temanku semuanya yang baik hati, operasiku berjalan dengan lancar. Dan buat teman-temanku semuanya, misalkan ada benjolan, lebih baik diketahui dari dini daripada seperti aku harus dibelah-belah keempat kalinya gara-gara takut. Dan inilah penampakan daging yang ada di benjolan aku. Ternyata bukan kantong ya, ternyata daging, kegumpalan daging. Dan untuk hasilnya ini penyakit apa belum diketahui, karena ini sampelnya masih dibawa ke Surabaya, dan nanti tanggal 10 baru diambil hasilnya di Rumah Sakit Pusura. Dan ini alhamdulillah penampakan aku sehabis dioperasi. Alhamdulillah banget ya Allah. Ketika sadar aku tidak merasakan sakit dan tidak merasakan yang namanya mual-mual ataupun muntah-muntah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan keesokan harinya aku suruh Mbak Putri cari makanan di depan Rumah Sakit Pusura. Ternyata adanya cuma bakso, ya nggak apa-apa, aku kepingin makan yang hangat-hangat. Ini sebelum makanan atau menu makan siang diantar ya, aku makan bakso dulu. Dan ini penampakan bakso aku seperti biasanya pucat. Dan akhirnya aku setelah opname di rumah sakit selama 2 malam, untuk keesokan harinya, malam harinya ya, ini jam 8 malam aku boleh pulang. Alhamdulillah, Masya Allah. Buat teman-temanku semuanya, terima kasih banyak ya sudah mendoakan aku. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan diberikan kemurahan rezeki yang melimpah. Dan buat kita semua yang konten, semoga bisa gajian tiap bulan.